Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari yang indah ini kita dalam kondisi yang baik. Dan mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang mencari wajah Tuhan, mencari tuntunan Tuhan. Di pagi yang indah ini kita mau menyembah Dia. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, Tuhan. Kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Kami boleh menikmati udara yang segar pagi hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membangun mezbah. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus Kristus, Tuhan kami, sahabat kami, juru selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu bagi hari ini. Sembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu
Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup membuat mukjizat, melakukan perkara yang mustahil. Kami percaya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau sanggup menolong hidup setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya. Oh Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Ya, saya percaya kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang pasti akan menjadi landasan kita hari ini untuk bertindak, untuk berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan menjadi landasan hidup kita untuk kita semakin mengejar perkenanan Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, saudara, dalam hidup ini kita ini dituntut untuk terus melakukan segala kebaikan, ya. Kita dituntut untuk terus melakukan segala kebaikan, ya, agar kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Namun seringkali ketika kita berusaha melakukan kebaikan, kita seringkali menerima respon sebaliknya. Kita sudah berbuat baik, tapi kok orang itu jahat, ya. Aku itu sama dia udah baik loh, tapi kok kelakuannya jahat, ya. Kita nggak usah bicara jauh-jauh dengan orang lain. Di keluarga sendiri suami istri, seringkali kita berkata, suami saya itu loh Bu, saya banyak dengar ya ibu-ibu konseling. Suami saya itu loh Bu, saya layani dia, saya siapin makanan, saya siapin semua kebutuhannya. Tapi Bu ya sama saya itu enggak pernah ada menghargainya, enggak pernah ada ininya. Ya rasa-rasanya saya tuh mau berhenti loh berbuat baik dan melayani dia. Ada orang-orang tertentu saudara ya yang juga saya tuh berbuat baik. Saya pernah saudara mengalami, saya berbuat baik kepada seseorang ya, misalnya contoh ya memberi dia uang setiap bulan secara rutin. Tapi ternyata di belakang kita tahu ya dia itu ternyata di belakang menjelekkan kita, ternyata dia itu memfitnah kita di belakang. Lalu saat itu saya pernah ya berkata kepada Tuhan, saya stop aja orang ini. Ya saya sudah berbuat baik tapi ternyata dia itu jahat. Tiba-tiba ayat ini berbicara kepada saya saudara ya.
Segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, di sini dikatakan entah itu dengan perbuatan, ya, ataupun dengan yang kamu perbuat dengan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saya diingatkan oleh ayat ini, kamu berbuat baik kepada dia bukan karena dia baik. Ya, kamu berbuat baik ya karena memang kamu didesain Tuhan untuk berbuat baik. Sebaliknya respon dia nggak baik ke kamu itu bukan urusanmu, ya. Urusanmu itu tetap berbuat baik. Dan ayat ini meneguhkan kita hari ini. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, istri-istri mari kita tetap berbuat baik kepada suami kita, ya, seolah-olah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita tetap berbuat baik kepada orang sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Kita mau tetap belajar untuk berbuat baik. Kenapa? Kita lakukan itu bukan karena dia baik. Kalau kita baik kepada orang yang baik, itu orang dunia juga begitu. Tapi kita baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, nah itu baru menandakan kita anak Tuhan. Memang berat saudara, ya, karena memang kecenderungan manusia itu kepengen balas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus berkata, ya, kamu jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus berkata, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, ya, tetaplah berdoa, mintalah berkat bagi orang itu. Ya, kalau orang minta bajumu, kasih jubahmu. Kalau orang minta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Artinya apa saudara? Melakukan firman itu gak mudah, tapi kita harus mampu bersama Tuhan. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi istri-istri hari ini kita berbuat baik kepada suamimu. Perkatakan saja, Tuhan, aku melakukan ini untuk Tuhan. Karena aku mencintai firman-Mu, aku mencintai kebenaran-Mu, aku melakukan ini untuk Tuhan. Mengapa kita harus melihat semua yang kita lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan? Supaya kita ini gak mudah sakit hati, supaya kita ini gak kecewa, supaya kita ini gak tawar hati. Ya, kita memang mau melakukan yang baik, tapi seringkali respon yang kita dapat dari orang atau perbuatan yang dilakukan pada kita, ada orang kita sudah berbuat baik, dia itu jahat di belakang kita. Tapi mari kita tetap minta kepada Tuhan kekuatan untuk kita melakukan semuanya itu seolah-olah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mengapa kita harus terus berbuat baik sekalipun orang jahat kepada kita? Mengapa kita harus melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan? Karena dari Tuhanlah, ya, kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Ada upah di dalam kekekalan kalau kita berbuat baik. Kalau kita melakukan itu untuk manusia, kita berlakukan yang baik untuk suami kita dan kita anggap itu suami, maka satu saat ketika suami melukai kita, mengecewakan kita, kita pasti akan berhenti berbuat baik. Saat ini kita temui banyak saudara orang yang udah cukup bu, saya selama ini sudah ini sama dia, tapi orangnya begini, enggak, udah cukup. Ya, tapi firman Tuhan berkata, kenapa kita harus belajar melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan saudara, supaya kita ini bisa, ya, belajar untuk ikhlas. Kita ini belajar untuk tidak tersakiti. Ya, dan kalau kita melakukan sesuatu itu hanya untuk manusia, maka kita nggak dapat upah. Ya, kenapa? Karena ayat ini berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima upahmu. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita percaya semua kebaikan yang kita lakukan itu ada takarannya di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, teruslah berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, supaya satu saat engkau akan menerima upahnya kalau engkau tidak menjadi lelah. Karena ternyata banyak orang-orang menjadi lelah dalam melakukan kebaikan, yaitu tadi karena mereka melihat manusia. Tapi mari kita memandang Tuhan. Kenapa saudara? Karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Ingat, bukan manusia yang beri engkau upah, bukan suamimu yang beri engkau upah, bukan anakmu, bukan orang tuamu yang memberikan kita upah itu bahkan sampai di kekekalan. Itu adalah Tuhan.
Ya. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Yang berikutnya, kalau orang berbuat jahat pada kita, itu biar dia berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut untuk menghakimi. Karena Tuhanlah yang layak untuk menghakimi. Kita ini siapa? Kita hanya manusia yang tidak layak apa-apa. Mari kita semua mengembalikannya itu kepada Tuhan. Kita mau melihat itu sebagai caranya Tuhan. Kita mau melihat itu sebagai anugerahnya Tuhan, supaya kita ini terus dimampukan, saudara, untuk melakukan kebaikan di dalam kesetiaan. Melakukannya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan pernah menjadi lelah untuk berbuat baik. Ya, jangan pernah jemu untuk berbuat baik, karena kalau engkau tidak menjadi lelah, maka engkau akan menerima upahmu dari Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, karena kami tahu kami menerima upahnya juga dari Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk melihat kepada Tuhan dan hanya menyenangkan Engkau. Semua yang kami lakukan semata-mata untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Agar kami tidak kecewa dan memandang kepada Tuhan, sebab upah kami itu datang dari Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Semua yang kami perbuat seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ampuni kami kalau selama ini kami mengharapkan sesuatu yang baik dari apa yang kami lakukan. Namun seharusnya kami belajar hari ini, kami tidak harus menerima respon kebaikan dari orang lain ketika kami melakukannya untuk Tuhan. Karena kami tahu dan percaya kami akan menerima upahnya dari Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Mampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, suami yang bekerja di kantor, ataupun sebagai siapapun kami hari ini, kami mau belajar melakukan kebaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, pimpin sertai. Dalam pernikahan rumah tangga kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, berkat-Mu mengalir atas rumah tangga kami Bapa. Sertai Tuhan, dimanapun kami beraktivitas hari ini untuk bekerja, untuk melakukan semua tanggung jawab kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, bahkan Tuhan yang membawa kami di dalam segala perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan menjadi jawaban. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Bahkan kami percaya usaha pekerjaan kami diberkati. Dan juga Indonesia diberkati Tuhan. Mulai dari Pak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati Indonesia dalam genggaman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kehidupan setiap kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selama